Next. Pertanyaan yang kami diskusikan itu adalah 3 cara untuk mengimprove produktivitas atau performa tim proyek di site atau di lapangan. Cara pertama yang kami cetuskan itu adalah dengan memberikan pelatihan kepada para personel tim proyek. Karena menurut Armstrong dan Taylor pada tahun 2017 di dalam sebuah penelitian, pelatihan itu merupakan aktivitas pengembangan berkelanjutan dari aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan agar dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam sebuah pekerjaan. Kemudian, mengapa dibutuhkan adanya pelatihan? Karena agar tim proyek dapat mencapai tingkat produktivitas dan kinerja yang dibutuhkan, itu tentunya diperlukan pelatihan maupun arahan yang sesuai dan berjalan dengan efektif. Nah, menurut Solberg dan Mater pada tahun 1987, di sebuah penelitiannya juga, pelatihan itu mampu memberikan arahan, pengetahuan, dan instruksi yang diperlukan untuk setiap pekerjaan agar dapat mencapai suatu tujuan. Dalam industri konstruksi, perusahaan atau kontraktor dalam memberikan pelatihan kepada tim proyek untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, maupun keterampilan dari tim tersebut sangatlah penting. Akan tetapi, para personel tim proyek dalam menerima pelatihan tersebut juga perlu disertai dengan motivasi dan kesungguhan. Karena kesuksesan pelatihan dalam meningkatkan kinerja tim proyek juga bergantung pada masing-masing anggota tim proyek. Menurut Yao Chen and Chai 2013. Next. Cara untuk memastikan pelatihan berjalan dengan efektif, yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, yaitu mengidentifikasi dan menelaah kembali kemampuan personel tim proyek serta membuat skala prioritas manakah anggota tim yang perlu diberikan pelatihan atau tidak. Karena pelatihan berpengaruh pada waktu yang diperlukan dan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, pemilihan metode pelatihan, yaitu memilih metode pelatihan yang relevan dan sesuai akan apa yang sedang maupun akan dikerjakan oleh anggota tim dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing anggota tim, tentu akan mendukung geser ke bawah. Selanjutnya, evaluasi pelatihan. Mengevaluasi hasil pelatihan terhadap kinerja tim proyek. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan ataupun membagi ilmu yang telah didapatkan kepada sesama anggota tim lainnya. Selain itu, untuk memastikan bahwa hasil pelatihan telah dikuasai, dengan cara ini, maka anggota tim lainnya juga bertambah wawasan dan akhirnya meningkatkan kinerja tim proyek di lapangan. Lalu selanjutnya ada melakukan pre-assembly atau pra-perakitan. Nah, menurut Alistair tahun 2001, pre-assembly atau pra-perakitan berarti membuat atau merakit suatu komponen atau bagian atau struktur bangunan lebih awal di luar dari lokasi proyek, baru kemudian ditempatkan di lapangan. Nah, contoh dari pre-assembly yang paling sering ditemui dalam konstruksi ini adalah fabrikasi besi atau tulangan. Misalnya pada contoh pra-perakitan besi atau tulangan, pekerjaan ini dilakukan oleh tim pembesian di tempat fabrikasi atau workshop pembesian proyek tersebut. Lalu mengapa dilakukan pre-assembly dan bagaimana pre-assembly ini dapat meningkatkan kinerja tim proyek di lapangan? Nah, menurut Nelly et al. 1993, beberapa benefit atau keuntungan dilakukannya pre-assembly yaitu yang pertama, lingkungan kerja yang lebih baik jika dikerjakan di tempat fabrikasi. Karena pre-assembly ini kan dilakukannya di tempat khusus seperti workshop atau fabrikasi pembesian, maka lingkungan dan peralatannya pun sudah pasti mendukung untuk menyelesaikan pekerjaan pembesian tersebut sehingga mengurangi resiko untuk para pekerjanya itu menghadapi kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan.
Baik, dilanjutkan yaitu mempermudah akses untuk bekerja. Di antaranya hasil dari pra-assembly yang dibawa ke lapangan adalah sudah dalam bentuk jadi dan tinggal dipasang. Maka tentu membantu mempermudah akses untuk bekerja karena tidak ada material yang akan menumpuk di lapangan. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas dan efisiensi pekerjaan. Mengurangi jumlah pekerjaan yang harus dilakukan di lapangan. Meningkatkan keamanan pekerja, safety work. Terus yang ketiga yaitu ada kolaborasi organisasi dengan anggota tim proyek. Di antaranya karena efektivitas organisasi merupakan modal utama untuk menggerakkan sistem yang ada di dalamnya. Ibarat sebuah sepeda, di mana bagian dari sepeda terdiri dari roda depan dan belakang, pengayuh, rem, rantai, ban, jeruji, sadel, standar, stang, dan lain-lain. Bagian-bagian tersebut merupakan subsistem yang harus bekerja dengan baik. Sedangkan sepeda adalah sistem yang lebih kompleks. Sama halnya dalam pelaksanaan di lapangan seperti site manager yang harus bisa mengontrol para pekerja dan situasi di lapangan agar tetap produktif dan seefisien mungkin. Cara meningkatkan kolaborasi organisasi dengan tim proyek. Yang pertama, aktif mendengar. Cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi adalah dengan aktif mendengar ide, saran, ataupun feedback. Contohnya saja seperti meeting sebelum pelaksanaan proyek. Selanjutnya yaitu menjaga komunikasi. Menjaga komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam berkolaborasi. Saat ada sesuatu yang kurang jelas dalam suatu proyek, segerakan komunikasikan hal tersebut kepada rekan. Hal tersebut dilakukan guna mengurangi kesalahpahaman. Baik, ini beberapa referensi yang kami gunakan. Sekian, terima kasih. Oke,